Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul optimisasi ekonomi. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu nama-nama yang ada di kelompok 1 ini. Yang pertama Dole Anwar Nasution, saya sendiri, dan yang kedua Sufiati An-Nisa, dan yang terakhir Susitri Lestari. Mungkin tidak panjang kalam, langsung saja cek videonya. Sebelum itu, di dalam judul kami ini ada beberapa subbab. Yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan. Yang kedua, metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi. Yang ketiga, hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Yang keempat, kalkulus diferensial. Yang kelima, kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Yang keenam, penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Yang ketujuh, optimisasi fungsi dengan variabel majemuk. Dan yang kedelapan, optimisasi terkendala. Sebelum itu, saya menjelaskan pengertian optimisasi ekonomi. Optimisasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian, khususnya perusahaan, atau nilai efektif yang dapat dicapai. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, tujuan utama dalam manajemen untuk pengelolaan unit usaha menurut ekonomi manajerial adalah memaksimumkan nilai perusahaan, yang dimana sasarannya itu jangka panjang dari suatu perusahaan, bukan untuk memaksimumkan keuntungan yang diperoleh, melainkan bagaimana memperbesar nilai perusahaan secara berkesinambungan. Nah, nilai perusahaan jangka panjang ini juga bisa dinyatakan dalam persamaan. Nilai sama dengan sigma N, T sama dengan 1, yang dimana nilainya itu VT per 1 tambah I kali I, sama dengan TR kali T kurang TC kali I per 1 tambah I. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang rumit, baik dalam masalah optimisasi terpadu maupun optimisasi parsial terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, penyajian hubungan ekonomi dalam bentuk atau model yang bisa dianalisis, atau penyajian masalahnya itu melalui hubungan analitis, dan yang kedua, penerapan berbagai teknik untuk menentukan penyelesaian yang optimal. Selanjutnya, metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi ini ada 2, tapi yang pertama model persamaan. Nah, model persamaannya ini TR sama dengan F kali Q, yang dimana TR ini dibaca dengan total penerimaan, yang dimana fungsi dari jumlah produk yang terjual. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan. Sebagai contohnya itu seperti TR sama dengan P kali Q. Nah, kita masuk ke soal contohnya. Misalnya kita mengambil suatu nilai yang dimana harga pada suatu produk itu 150 tanpa memperhatikan jumlah unit yang terjual, maka hubungan jumlah unit yang terjual itu dengan penerimaan total, yang dimana TR sama dengan 150 kali Q. Nah, untuk nilainya itu di sini 150 itu kan di TR kan, TR sama dengan P kali Q. Nah, 150 dikali 1, terus habis itu karena 150 ini kan nilai tadi baru dikali Q, ini jumlah unit yang terjual ini jumlah unit yang terjual ini sebenarnya Q. Nah, baru misalnya yang kedua, TR sama dengan 150 dikali Q, Q nya itu 2, jadi nilainya 300. Begitu juga selanjutnya, kalian bisa melihat sendiri di grafik kurva ini. Hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Tujuan dari analisis hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal ini adalah untuk menentukan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa mengoptimalkan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. Hubungan marginal itu sendiri dapat dikatakan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang terjual.
Maka karena itu, proses optimasi mencakup analisis diferensi atau perubahan-perubahan. Maka, konsep marginal ini menjadi sangat penting, yaitu menganalisis suatu fungsi tujuan dengan melihat perubahan berbagai variabel independen, serta pengaruhnya terhadap variabel dependen, dan menyelidiki pengaruh marginal dari perubahan variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel. Ini nilainya itu 160 dikurang 140 nih, yang ke Q kedua. 160 dikurang 140. Maka hasilnya itu kan 20. Nah, dari 2 ke 1 itu berapa? 1 kan. Jadi 160 kurang 140 ini kan tadi 20. Jadi dibagi 1, maka hasil MC-nya ini 20. Begitu juga untuk seterusnya ya. Nah, ini untuk hasilnya, untuk kurvanya, yang dimana pentingnya hubungan antara nilai marginal dan nilai total dalam analisis keputusan terletak pada fakta bahwa ketika nilai marginal positif, nilai total akan selalu meningkat. Maka kebalikannya juga begitu. Jika nilai marginal negatif, berarti nilai totalnya juga akan menurun. Masing-masing fungsi laba setiap fungsi dalam hal ini terjadi pada titik di mana nilai marginal sama dengan 0. Sementara nilai itu bergeser dari positif ke negatif. Bila fungsi laba itu sebenarnya V atau laba sama dengan F kali Q. Untuk memaksimumkan profit terjadi bila turunan pertama dari fungsi laba atau laba marginal sama dengan 0, yang dimana dV per dQ kali V action sama dengan 0. Selanjutnya, kalkulus diferensial. Bagi perusahaan, kalkulus diferensial dapat dipergunakan sebagai analisis biaya untuk menghitung biaya marginal dan keuntungan maksimum. Dari sini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum yaitu pendekatan marginal, yaitu membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan terjadi pada saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Kurva biaya diperoleh melalui analisis biaya tetap dan biaya variabel dan didapat dari data sekunder. Kurva permintaan diperoleh dari data barang yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Persamaan diferensial ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan model matematika yang dibentuk dari permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, persamaan diferensial digolongkan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Lihat, perhatikan fungsi Y sama dengan F kali X dengan menggunakan delta sebagai tanda perubahan. Kita bisa menunjukkan perubahan nilai variabel independen X dengan notasi delta X dan perubahan variabel dependen Y dengan notasi delta Y. Bisa dilihat dari gambar berikut bahwasannya perubahan Y yaitu delta Y dibagi dengan perubahan X, yaitu delta X menunjukkan perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan satu unit nilai X. Dapat dilihat lagi di gambar. Dalam konsep suatu turunan derivatif merupakan suatu spesifikasi yang tepat dari hubungan marginal delta Y per delta X. Untuk mendapatkan sebuah turunan, kita harus mendapatkan nilai dari perbandingan delta Y per delta X untuk suatu perubahan variabel independen yang sangat kecil. Yang selanjutnya, kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun, sebuah fungsi tidak harus mengandung sebuah konstanta.
Jadi mungkin sekali mengandung konstanta dan mungkin juga tidak. Tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Proses optimasi seringkali mengharuskan seseorang untuk mendapatkan nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi memaksimumkan atau meminimumkan, maka nilai marginalnya pasti nol. Turunan suatu fungsi ditunjukkan oleh nilai marginalnya pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu, maksimasi atau minimasi dari suatu fungsi terjadi. Dan turunan pertama, sebuah fungsi total menunjukkan suatu ukuran apakah fungsi tersebut sedang menaik atau menurun pada titik tertentu. Agar suatu fungsi menjadi maksimum atau minimum, maka fungsi tersebut harus tidak dalam keadaan menaik ataupun menurun. Selanjutnya untuk kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Yang pertama ini fungsi konstan, yang dimana Y sama dengan A, maka dy per dx sama dengan 0. Kita ketahui sendiri bahwa kita pernah belajar di semester 1 tentang turunan. Nah, misalnya Y sama dengan 3, maka dy per dx sama dengan 0. Mengapa seperti itu? Karena untuk fungsi konstan ini dia itu turunan dari sebuah konstanta itu selalu 0. Jadi karena Y itu sama dengan sebuah konstanta. Terus karena Y ini tadi didefinisikan sebagai konstanta, maka nilainya tidak berubah-ubah walaupun X berubah. Dan karena itu dy per dx pasti sama dengan 0. Maka untuk nilai tadi itu sama dengan 0. Untuk fungsi pangkat, Y sama dengan AX pangkat B, maka dy per dx sama dengan A kali BX pangkat B kurang 1. Nah, di sini itu yang dimana kan pangkatnya ini, fungsi pangkatnya ini kan seperti ini, ya kan? Dimana A dan B itu merupakan sebuah konstanta atau sama dengan pangkat atau eksponen. B dikalikan dengan koefisien A, dikalikan juga dengan variabel X pangkat B kurang 1 ini, ya kan? Lalu ini misalnya contohnya, ya kan? Jadi kita pernah sendiri lihat turunan yang pernah diajari sama Pak Imsar. Ini misalnya 5x pangkat 3, maka dy per dx nya itu 5 kali 3x pangkat 3 kurang 1. Lalu maka nilainya 15x pangkat 2. Nah, begitu juga untuk contoh-contoh yang lain. Fungsi pertambahan dan pengurangan. Nah, notasi berikut ini itu akan digunakan terus sampai akhir bab ini. Maka misalnya kan turunan ini U sama dengan, itu biasa disimbolkan dengan U sama V. U sama dengan Gx, yaitu U adalah G fungsi X. Kalau V itu kan sama dengan Hx, maka V adalah H fungsi X. Turunan dari suatu penjumlahan atau selisih sama dengan jumlah atau selisih dari turunan secara individual. Maka nilainya itu jika Y sama dengan U ditambah V, maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Nah, ini misalnya contohnya kan. Nah, ini kita ambil contohnya ini Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 kurang 6x kurang 8. Maka hasilnya itu ini tadi kan 3 kali 2 itu 6, maka x pangkat 2 karena 3 kurang 1 ditambah 10x pangkat 1. Kenapa? Karena 5 kali 2 sama dengan 10, maka sisanya 2 kurang 1, maka nilainya hasilnya 1. Dikurang 6, ini kan 6x, maka
hasilnya itu 6x pangkat 0, makanya dia turunannya ini sebenarnya 6x pangkat 1, maka hasilnya 1 kali 6 sama dengan 6x, makanya di sini pangkat 0. Nah, karena ini enggak ada x-nya, maka itu pangkatnya 0, jadi maka hasilnya 0. Nah, maka diturunkanlah seperti ini untuk lebih menyederhanakan suatu turunan. Maka 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 6. Selanjutnya fungsi perkalian dan fungsi perkalian atau hasil dua fungsi. Nah, turunan dari perkalian antara dua fungsi ini sama dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua, ditambah dengan fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Jika Y sama dengan U tambah V, maka ini dia hasilnya. Jika Y sama dengan U tambah V tadi kan, atau Y sama dengan U kali V, maka dy per dx nya itu sama dengan V kali du ditambah U kali dv, yang dimana tadi yang saya bilang fungsi yang pertama itu dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua, ditambah dengan fungsi yang kedua, ini fungsi yang kedua ya kan, dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Nah, kita bisa lihat sendiri contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya fungsi pembagian. Turunan dari hasil bagi dari suatu fungsi itu sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang, dikurangi dengan pembilang dikalikan dengan turunan penyebut, dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Jika Y sama dengan U per V, maka dy per dx nya itu sama dengan V kali du dikurang U kali dv bagi V pangkat 2. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk nilainya ya. Contohnya, kalau kalian tanya ini mengapa seperti ini nilainya, sudah saya jelaskan dari awal tadi untuk nilai turunan ya. Fungsi dari fungsi atau biasa dikenal dengan kaidah rantai, yang dimana turunan sebuah fungsi dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara seperti berikut ini, yang dimana Y sama dengan F kali U, dimana U sama dengan G per X. Nah, ini bisa juga ininya rumusnya, maka kalian lihat sendiri ini contohnya. Nah, ini selanjutnya rumus berantai ya kan. Nah, rumus berantai ini yaitu turunan sebuah fungsi dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara seperti ini. Y misalnya sama dengan F kali T ya kan, baru T ini sama dengan F kali F sama dengan X ya kan. Maka dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx. Nih, untuk contohnya kalian bisa melihat sendiri di sini. Nah, untuk yang nilainya yang 2t ditambah 1 ini dan dt per dx sama dengan 2 ini, kalian bisa kembali lagi ke video yang tadi, yang sebelumnya, yang saya menjelaskan tentang penggunaan turunan untuk maksimisasi dan minimisasi, yang dimana untuk penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimasikan fungsi ini, yang pertama itu untuk mencari nilai maksimum atau minimum relatif, maka suatu fungsi harus berada pada suatu kondisi mendatar, atau enggak juga naik atau tidak juga turun pada suatu titik, atau dia di rata-rata. Nah, yang kedua, jika suatu fungsi ini menaik, jika suatu fungsi ini tidak menaik juga tidak menurun, maka turunan dari fungsi pada titik tersebut sama dengan 0. Yang ketiga, syarat pertama dan penting agar suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum relatif adalah turunan pertama dari fungsi tersebut harus sama dengan 0. Nah, yang keempat itu syarat kedua atau syarat kecukupan adalah turunan kedua harus negatif untuk maksimum relatif dan turunan kedua harus positif untuk minimum relatif.
rumusnya untuk suatu maksimum relatif ini dy per dx sama dengan 0 dan d pangkat 2 kali y per dx pangkat 2 itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk suatu minimum relatif itu rumusnya dy per dx sama dengan 0 dan d pangkat 2 kali y per dx pangkat 2 itu lebih besar dari 0. Jika suatu fungsi berada pada keadaan maksimum atau minimum, maka slope atau nilai marginalnya pasti 0. Kalian bisa lihat sendiri di grafik yang ada di bawah ini ya. Nah, untuk turunan suatu fungsi itu ditunjukkan oleh slope atau nilai marginalnya pada suatu titik tertentu. Jika laba total ditetapkan dengan persamaan V sama dengan A dikurang B kali Q ditambah C Q pangkat 2 dikurang DQ pangkat 2, maka turunan pertama yang akan didefinisikan sebagai fungsi laba marginal itu dx per dq sama dengan M kali V sama dengan minus 2 ditambah 2 CQ dikurang 3 DQ pangkat 2. Ya, kalau kita turunan untuk aksen yang kedua, maka turunan kedua dari fungsi laba total itu adalah turunan dari fungsi laba marginal, yang dimana hasilnya D pangkat 2 kali V per DQ pangkat 2 sama dengan D kali M kali V per DQ sama dengan 2C dikurang 6 kali DQ. Nah, jika turunan pertama menunjukkan slope fungsi laba total, maka turunan kedua tersebut menunjukkan slope dari turunan pertama tersebut. Dalam hal ini merupakan slope dari kurva laba marginal. Kita juga bisa menggunakan turunan kedua tersebut untuk membedakan titik maksimum dan minimum, karena turunan kedua dari sebuah fungsi akan selalu negatif jika titik yang ditentukan adalah maksimum, dan selalu positif jika titik yang ditentukan adalah minimum. Alasan dari hubungan yang terbalik itu juga bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Nah, penggunaan turunan untuk memaksimumkan selisih antara dua fungsi, yang dimana salah satu kaidah dalam ekonomi mikro yaitu penerimaan marginal atau marginal review atau MR harus sama dengan biaya marginal, yang dimana MR harus sama dengan MC. Agar laba maksimum bisa dicapai, sebenarnya timbul berdasarkan pada asas optimisasi kalkulus. Asas tersebut timbul dari adanya kenyataan bahwa jarak antara dua fungsi akan maksimum pada titik di mana slope kedua fungsi tersebut adalah sama. Ini untuk grafiknya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk contoh soalnya ini ada di sini. Q pada harga sama dengan turunan Q per turunan P. Yang kedua, turunan parsial Q pada pengeluaran iklan sama dengan turunan Q per turunan A. Optimasi terkendala. Optimasi terkendala dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi. Maksimasi adalah laba penerimaan atau output yang tunduk kepada kendala sumber daya. Minimasi ada biaya produksi atau ongkos produksi yang tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampau rumit, persamaan kendala dipecahkan untuk salah satu variabel-variabel pengambil keputusan dulu. Kemudian, mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Apakah perusahaan tersebut bertujuan memaksimumkan atau meminimumkan? Angka pengganda Lagrange. Teknik Lagrange untuk memecahkan masalah-masalah optimasi terkendala merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimasikan sebuah fungsi dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Persamaan gabungan ini disebut fungsi Lagrange. Fungsi ini dibuat untuk memastikan, yang pertama, bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, fungsi tujuan mula-mula juga akan maksimum atau minimum. Yang kedua, bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi.